Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan, mengkaji tentang teori kemunculan awal Orientalisme. Jadi kajian tentang Orientalisme ini merupakan salah satu bagian dari kajian studi Islam. Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya, studi Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi normatif dan dimensi historis. Nah, salah satu aspek dalam kajian historis studi Islam itu adalah terkait dengan Orientalisme. Nah, pertama-tama kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang disebut sebagai Orientalisme dalam pengertian bahasa dan istilah. Jadi Orientalisme itu dari kata Orient. Orient itu artinya timur. Jadi kalau dari sisi bahasa sebenarnya yang dimaksud dengan Orientalisme itu adalah kajian tentang timur. Atau kalau kita berbicara secara istilah, ya yang disebut sebagai Orientalisme itu adalah ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang segala sesuatu tentang dunia timur. Baik sejarahnya, baik masyarakatnya, baik kebudayaannya, ekonominya, filsafatnya, sastranya, dan semuanya. Jadi kajian tentang aspek-aspek ketimuran itu yang disebut sebagai Orientalisme. Jadi kalau kita melihat dari sisi bahasa, sebenarnya kata Orientalisme itu netral, tidak berkonotasi negatif atau berkonotasi positif. Artinya ya dia seolah-olah murni sebagai sebuah kajian akademik atau sebagai bagian dari disiplin ilmu pengetahuan. Akan tetapi Orientalisme ini kemudian, khususnya Orientalisme pada periode awal ya, itu dikritik oleh seorang sarjana, yaitu Edward Said. Jadi Edward Said ini seorang sarjana yang sangat terkenal ya, dan dia memberikan kritik yang sangat akademis dalam bukunya yang berjudul Orientalism. Jadi buku ini diterbitkan tahun 1978 yang pada intinya memberikan kritik terhadap apa yang disebut oleh orang barat sebagai Orientalisme itu sebagai sebuah alat penjajahan, sebagai sebuah proyek. Jadi bukan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang murni, tetapi sebagai sebuah proyek yang bernuansa politis yang menjadi instrumen dari penjajahan. Itu kalau kata Edward Said. Mengapa pada periode awal munculnya Orientalisme ini dipandang sebagai sebuah proyek politik, itu tidak bisa dilepaskan dari teori terkait dengan kelahiran Orientalisme. Kalau kita di awal tadi membagi studi Islam menjadi dua, ada Islam normatif, ada Islam historis, dan Orientalisme ini berada pada ranah Islam historis. Tapi kalau kita kaitkan dengan teori kelahiran Orientalisme, Orientalisme ini secara historis itu dia berangkat dari Renaissance, dari abad Aufklärung, abad pencerahan di Barat. Yang mana kita tahu bahwa menjelang abad 15 itu dunia Eropa itu mengalami satu fase pencerahan, ditandai dengan munculnya banyak ilmuwan-ilmuwan, dipisahkannya gereja dari keduniaan, termasuk dipisahkan agama dari aspek ilmu pengetahuan, sehingga melahirkan banyak ilmuwan seperti Galileo Galilei, Nicholas Copernicus, termasuk Newton ya, dan lain sebagainya. Yang mana Renaissance di Eropa itu mengubah terkait dengan cara berpikir, paradigma dan ideologi masyarakat Eropa, sehingga muncul dua revolusi yang sangat besar di dalam sejarah umat manusia. Yang pertama adalah revolusi Prancis yang ada di Prancis, yang kedua adalah revolusi industri di Inggris. Dua revolusi ini kan menandai masuknya umat manusia pada fase baru yang kemudian kita menyebutnya sebagai periode modern. Jadi revolusi industri itu kan pada intinya kan mengubah
industri itu yang awalnya berbasis pada tenaga makhluk hidup ya, tenaga manusia dan hewan, itu menjadi tenaga mesin. Dan itu mengakselerasi percepatan dalam hal teknologi. Termasuk diantaranya teknologi dari sisi militer. Yang mana kita tahu sebelum Renaissance, militer itu kan yang paling dikdaya ya, yang paling kuat itu ya. Militer itu kan di bawah Turki Utsmani, Kesultanan Turki Utsmani, itu militer yang paling kuat sebelum masa Renaissance. Tapi ketika muncul Renaissance, terutama setelah revolusi industri, itu kan terjadi akselerasi yang sangat cepat dalam hal teknologi, termasuk di dalam teknologi militer, sehingga negara-negara Eropa itu memiliki memiliki kemampuan militer yang sangat tercanggih pada masanya, yang pada akhirnya muncul persaingan antar negara-negara Eropa. Jadi karena negara-negara Eropa ini bisa dikatakan mengalami euforia terkait dengan perkembangan teknologi baru yang canggih gitu ya, maka terjadi persaingan antara Inggris, Prancis dengan Belanda, dengan Portugis dan Spanyol ya, terutama Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Spanyol itu berkompetisi untuk melakukan kolonialisasi. Dan yang menjadi objek kolonialisasi itu adalah negara-negara yang masih belum mencapai taraf kemajuan setingkat dengan kemajuan yang ada di negara-negara Eropa. Dan negara-negara itu adalah negara-negara Muslim yang pada saat itu berada di bawah Turki Utsmani, yang sudah dalam kondisi yang sangat lemah-lemahnya secara politik, sehingga tidak punya power politik yang kuat. Nah, negara-negara di Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, termasuk Belanda, itu melakukan kolonialisasi berlomba-lomba, melakukan kolonialisasi dalam bahasa kita namanya penjajahan gitu ya. Indonesia adalah salah satu dari negara yang menjadi objek kolonialisme, karena kita tahu kita pernah dijajah oleh Belanda sekian ratus tahun, kita pernah dijajah oleh Inggris, dan kita juga pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang maksudnya, dalam beberapa dekade gitu ya. Jadi yang menjadi target dari kolonialisme ini sebagai buah dari persaingan negara-negara Eropa itu kan negara-negara yang ada di Asia, yang ada di Afrika, termasuk negara-negara yang ada di Amerika Latin. Yang mana ini nanti persaingan ini nanti kan ujungnya kan Perang Dunia I, Perang Dunia II. Nah, setelah Perang Dunia II nanti akan ada penataan baru ya kan, yang disebut sebagai post kolonial. Nah, tapi persaingan ini yang melahirkan kolonialisme ini adalah periode di mana orientalisme itu lahir. Nah, jadi kalau kita melihat dari teori kemunculan orientalisme itu lahir pada masa kolonialisme, sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Edward Said tadi, bahwa orientalisme itu bukan murni ilmu pengetahuan, tapi dia menjadi alat dari kolonialisme, menjadi alat dari kekuasaan, karena lahirnya saja didorong oleh semangat kolonialisasi gitu ya. Itu terkait dengan teori awal kolonialisme, sehingga teori awal orientalisme, sehingga orientalisme itu dikatakan sebagai sebuah proyek, bukan sebagai murni ilmu pengetahuan. Nah, beberapa proyek politis yang menurut berbagai macam kalangan menyebutnya sebagai orientalisme yang berhaluan politis, itu bisa diambil dari dua contoh. Yang pertama adalah misi Napoleon Bonaparte di Mesir, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa Napoleon Bonaparte itu ketika masuk ke Mesir, dia bukan hanya membawa tentara, tapi dia juga membawa para ilmuwan, para filolog, para arkeolog untuk meneliti terkait dengan kemesiran, sehingga hasil dari para ilmuwan yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte itu adalah ensiklopedi Mesir. Nah, karya-karya seperti ini itu adalah karya-karya orientalisme yang menurut Edward Said tadi sebenarnya tidak murni ilmiah, tetapi dia punya misi untuk kepentingan praktis politik yang sifatnya penjajahan. Termasuk Snok Horogronyo di Indonesia. Snok Horogronyo itu adalah seorang akademisi dan buku-bukunya sangat banyak yang terkait dengan Indonesia, termasuk
meneliti Aceh ya, dan dia menulis buku tentang Aceh yang judulnya Aceh begitu, tentang sejarah Aceh, seluk-beluk Aceh, karakteristik orang Aceh, suku-suku Aceh, dan banyak hal terkait dengan Aceh diteliti oleh Seno Horgronya. Dan kalau kita membacanya hari ini, memang karya Horgronya itu bernuansa ilmiah, bernilai ilmiah. Tetapi kalau kita membacanya pada saat buku ini ditulis, berbeda lagi, karena kepentingan buku ini ditulis adalah untuk kepentingan kolonialisme Belanda di Indonesia. Bagaimana merumuskan kebijakan, strategi yang tepat untuk meruntuhkan Aceh, menundukkan Aceh ya. Nah, itu terkait dengan kritik-kritik tentang orientalisme. Nah, sekarang kita akan berbicara, kalau kita tadi berbicara bahwa orientalisme itu adalah studi tentang timur, tentang dunia timur. Pertanyaan yang seharusnya kita munculkan berikutnya adalah batas antara timur dan barat itu seperti apa? Nah, ternyata para sarjana, termasuk Edward Said sendiri, termasuk para sarjana yang concern di bidang ketimuran gitu ya, itu tidak sepakat terhadap satu definisi yang baku tentang apa yang disebut sebagai dunia timur atau dunia oriental tadi itu. Karena ternyata batas antara timur dan barat itu bersifat perkiraan, bersifat imajiner kalau kata Said, bukan bersifat pasti atau baku. Sehingga definisi barat dan timur itu sering tidak konsisten. Artinya setiap sarjana, setiap ahli itu kadang-kadang punya definisi yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan dunia timur. Tapi kita bisa mengambil definisi timur ini itu dari teori seorang analis kebijakan barat Amerika ya, yang namanya Samuel Huntington. Jadi Huntington ini dia membuat satu klasifikasi ya, yang menurut saya relevan untuk dikomparasikan dengan studi orientalisme ini. Jadi sekitar pada tahun 90-an itu Huntington itu membagi peradaban itu menjadi 8 peradaban di dunia. Jadi gini, kalau kita membagi wilayah bumi ini berdasarkan peta politik, itu kan ada sekian ratus negara. Nah, kalau kata Huntington, menurut teorinya Huntington, itu dari sekian ratus negara itu kalau dipetakan dari sisi civilization, dari sisi peradabannya, itu hanya ada 7 atau 8 peradaban. Apa yang disebut sebagai peradaban itu? Yang disebut sebagai peradaban itu adalah akumulasi dari identitas yang mengandung unsur etnis, unsur bangsa, unsur agama, dan unsur kebudayaan. Jadi akumulasinya itu namanya peradaban. Produk dari kebudayaan, produk dari agama, etnisitas, kesukuan, itu akumulasinya itu yang disebut sebagai apa? Peradaban. Dan jika menggunakan peta peradaban, di dunia ini hanya ada 7 atau 8 peradaban. Jadi kalau Huntington menyebutnya yang pertama adalah peradaban barat. Dan yang disebut peradaban barat itu yang adalah peradaban negara-negara Eropa, termasuk Australia gitu ya. Termasuk Australia, Papua Nugini, kemudian Selandia Baru, itu masuk di dalam klasifikasi yang pertama, yaitu peradaban barat. Nah, ini berbeda dengan peradaban ortodoks. Kalau kata Huntington, ortodoks itu adalah satu peradaban yang terpisah dari peradaban barat. Dan peradaban ortodoks itu basicnya ada di Rusia. Nah, kalau kata Huntington, konflik-konflik yang akan muncul pasca Perang Dingin itu akan menunjukkan atau akan merepresentasikan konflik antar peradaban. Sudah tidak lagi zamannya konflik ideologi sebagaimana ideologi kapitalisme versus sosialisme pada masa Perang Dingin, tetapi yang akan muncul itu adalah konflik peradaban. Dan itu terbukti, terkonfirmasi seperti misalnya dalam peristiwa kekinian Perang Ukraina. Perang Ukraina itu kan menunjukkan adanya dua kekuatan Rusia dan kekuatan Amerika, ya kan, kekuatan Barat. Itu kan mengkonfirmasi teorinya Huntington tentang clash of civilization ini, tentang benturan peradaban ini. Nah, jadi kalau Huntington menyebut pertama
peradaban pertama itu adalah peradaban Barat, dan peradaban Barat itu adalah peradaban Amerika, Eropa, dan termasuk Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru itu adalah kategorinya peradaban Barat. Nah, yang kedua adalah peradaban ortodok yang tadi sudah disebutkan, yaitu Rusia. Nah, yang berikutnya adalah peradaban Islam. Nah, kalau kita bicara tentang orientalisme, sebenarnya kajian orientalisme itu sebagian besar itu mengarah pada apa yang oleh Huntington disebut sebagai Islamic civilization ini, peradaban Islam ini, gitu kan ya. Karena kajian-kajian tentang orientalisme itu sebagian besar itu adalah kajian tentang dunia Muslim. Makanya Edward Said itu di dalam bukunya Orientalism itu menyatakan satu data bahwa tahun 90-an itu ada lebih dari 60.000 buku yang merupakan buku yang ditulis oleh para orientalis terkait dengan dunia Muslim atau dunia Timur gitu ya. Tapi tidak pernah ada karya sebanding yang menulis tentang Barat. Dan kalau kita lihat era 90-an ya, era 60-an tadi bukan era 90-an tapi era 60-an. Jadi pada tahun kisaran tahun 1960-an itu ada 60.000 buku, judul buku tentang orientalisme gitu ya. Dan tidak ada tandingannya. Jadi tidak ada dunia Islam itu yang memproduksi buku tentang kebaratan atau oksidentalisme. Itu belum ada gitu kan ya. Kalaupun ada tidak sebanding, jauh sekali rasionya dibandingkan dengan produktivitas para orientalis itu dalam keseriusan mereka mengkaji terkait dengan dunia Timur. Nah, dan ada beberapa peradaban yang lain yang nanti bisa dibaca sendiri, ya kan? Ada peradaban Afrika, Amerika Latin, Hindu, Buddhis, Jepang, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri tentang teorinya Samuel Huntington. Tapi pada intinya yang disebut sebagai dunia timur ya, dalam definisi yang bias tadi itu gitu ya, yang tidak baku tadi itu, dalam perkiraan-perkiraan tadi itu sebenarnya mendekati klasifikasinya Huntington bahwa dunia timur ya dunia Islam, Islamic civilization ini gitu kan ya. Karena kajian tentang orientalisme ini sebagian besar adalah kajian tentang negara-negara atau wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim gitu ya. Nah, dalam tahun 2019 itu ada kasus ya yang mengkonfirmasi class of civilization-nya Huntington ini, yaitu kasus penembakan ini ya, kasus penembakan pembunuhan massal ketika sholat Jumat di salah satu masjid di Selandia Baru, dan pelakunya adalah Terence ya kan. Tapi yang menarik di sini, artinya yang menjadi poin di sini, Terence ini kemudian dia orang Selandia Baru dan dia mengatakan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan di Masjid Selandia Baru itu dilakukan atas dasar dendam pada peristiwa yang ada di Timur Tengah. Jadi tidak ada kaitannya dengan keluarga dia, saudara dia, atau teman dia gitu ya. Ini murni masalah identitas, masalah peradaban ya. Jadi Terence ini mengidentifikasi diri dalam alam bawah sadarnya sebagai bagian dari peradaban Barat yang berbeda dengan dunia Islam, yang itu merupakan satu peradaban yang berbeda dengan, yang beridentitas berbeda dengan dirinya gitu ya. Nah, referensi yang bisa dibaca terkait dengan orientalisme ini adalah buku yang berjudul Orientalism yang ditulis oleh Edward Said, dan sudah banyak terjemahannya. Tapi perlu saya jelaskan bahwa positioning Edward Said di sini itu positioningnya adalah dia mengkritisi terkait dengan orientalisme. Jadi tidak kemudian mendukung, tapi justru mengkritisi. Tapi begini teman-teman sekalian, orientalisme itu berkembang ya. Dari yang awalnya itu memang bernuansa kolonial, bernuansa penjajahan, tapi dalam perkembangannya dia menjadi bagian dari studi kawasan. Artinya kalau kita belajar tentang orientalisme hari ini, tentu berbeda dengan kajian orientalisme yang dilakukan oleh Horgrone atau dilakukan oleh para ilmuwannya Bonaparte gitu kan ya. Karena kita sudah berada pada era globalisasi, dan orientalisme dalam arti pembagian barat dan timur secara diametral itu sebenarnya lebih tepat, lebih relevan untuk periode praglobalisasi. Sedangkan setelah memasuki era globalisasi itu
pembagian secara diametral barat dan timur itu menjadi tidak relevan lagi. Dan ada beberapa teman-teman sekalian, para pengkaji awal seperti Ignaz Goldziher, seperti Theodor Noldik, seperti Richard Bell yang disebut sebagai orientalis pada periode-periode awal. Dan perlu dipahami juga bahwa di dunia Islam itu juga muncul wacana terkait dengan tandingan dari orientalisme yang disebut sebagai kajian tentang barat atau oksidentalisme. Beberapa orang yang mengkaji tentang oksidentalisme setidaknya merintis kajian tentang oksidentalisme di dunia Islam, itu diantaranya adalah Hasan Hanafi, ada Mukti Ali, kemudian ada juga kalau di Indonesia itu ada di PT KIN maksudnya, ada Burhanuddin Daya yang nanti karya-karyanya, tulisan-tulisannya bisa dibaca dan ditelaah lebih lanjut. Baik teman-teman sekalian, sebagai pengantar terkait dengan materi orientalisme kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.